semuanya, balik lagi ke podcast Bincang Sehat, tempat dimana kita ngobrolin segala hal tentang kesehatan dan gizi setiap minggunya. Perkenalkan, aku Diva Vanesha sebagai moderator hari ini. Nah, hari ini kita bakalan membahas topik yang kayaknya familiar nih di kalangan remaja-remaja, yaitu anemia defisiensi zat besi. Nah, untuk narasumbernya, kita kedatangan narasumber yang hebat banget nih, yaitu Kak Ainun. Kak Ainun sedang menempuh pendidikan di S1 Gizi Universitas Singapura Bangsa. Halo Kak Ainun. Halo Kak Diva. Sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang aku ke podcast hari ini. Nah, wah iya sama-sama Kak Ainun. Kayaknya hari ini kita bakal ngebahas hal yang seru-seru banget nih, ngomongin yang hal seru-seru nih. Apalagi ini ramai diperbincangkan di remaja-remaja wanita di Indonesia atau di dunia ini. Nah, untuk remaja-remaja nih yang pengen cari tahu nih, yang kepo-kepo tentang anemia zat besi ini, kita akan membahas nih bersama Kak Ainun. Oke, sebelumnya Kak Ainun, apa sih anemia defisiensi zat besi ini? Jadi anemia defisiensi besi itu adalah anemia yang disebabkan karena tubuh kita itu kekurangan zat besi yang digunakan untuk sintesis hemoglobin atau sintesis HB, Kak. Nah, bahaya juga ya Kak. Kalau misalkan tadi ngomongin HB nih, kekurangan HB, kira-kira apa sih HB itu? Karena orang-orang tuh pada nggak familiar kan tentang HB ini. Apa itu HB, Kak? Jadi HB itu kan singkatan dari hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah salah satu jenis protein yang ada di tubuh kita yang fungsinya itu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita gitu, Kak. Jadi terbayangkan kalau misalkan HB kita rendah, oksigennya pun bakal rendah gitu. Makanya orang yang terkena anemia itu gejalanya tuh sering 5L, Kak. Apa itu 5L, Kak? Kayak lelah, letih, lesu, lunglai, lemes, dan semuanya. Terus juga kayak dia tuh mudah ngantuk. Wah, juga bisa menurunkan nafsu makan, Kak. Bahaya sekali kan ya, Kak. Bahaya banget nih. Kira-kira untuk membahas HB tadi, kira-kira berapa sih batas normal HB gitu yang normal untuk kita semua? Jadi menurut WHO itu batas normal HB itu lebih dari 12 gram per desiliter. Nah, jika dikatakan anemia, seorang perempuan itu HB-nya itu kurang dari 12 gram per desiliter, Kak. Nah, untuk laki-laki dikatakan anemia itu kalau misalkan HB-nya itu kurang dari 13 gram per desiliter. Nah, saat ini juga permasalahan anemia itu menjadi masalah triple burden malnutrition, Kak, di Indonesia. Karena penyebab anemia itu kayak kurangnya mengonsumsi zat besi, kurangnya konsumsi protein hewani, juga kurangnya pendidikan gizi, kayak kurangnya pengetahuan gizi gitu, kurang wawasan gitu tentang anemia ini gitu. Nah, berarti prevalensi anemia ini tuh tinggi ya, Kak? Kak Ainun nih tahu nggak sih, kasih tahu kita dong, kayaknya tuh berapa nih prevalensi anemia di Indonesia ini? Nah, jadi menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja putri itu mencapai 27,3%, Kak. Itu tinggi banget ya, Kak? Iya, tinggi banget. Terus kalau misalkan untuk remaja putra itu mencapai 20,3%. Nah, di negara berkembang ini, contohnya Indonesia nih ya, Kak, 40% itu disebabkan karena anemia defisiensi besi, Kak. Kayak kurang nih zat besi di tubuh remaja tuh, kayak makanya di negara berkembang tuh banyak banget kejadian anemia defisiensi besi ini gitu. Oh gitu ya, Kak, kayaknya tinggi banget ya teman-teman ya. Nah, yang dari aku dengar nih, prevalensi dari anemia ini, aku dengarnya kan prevalensi di remaja putri itu lebih tinggi ya daripada remaja putra. Nah, itu kira-kira kenapa, Kak? Itu tuh karena kayak kita kan tahu sendiri ya, Kak, kalau misalkan remaja perempuan itu kan setiap bulannya selalu menstruasi. Menstruasi bulanan itu bisa menyebabkan para remaja putri itu lebih riskan gitu terkena anemia. Maka dari itu kita sebagai remaja putri harus banyak menabung asupan zat besi biar nanti pas menstruasi itu zat besinya cukup gitu, kita nggak kekurangan darah gitu. Karena kalau misalkan kita menstruasi itu kita mengeluarkan darah sebanyak 60 mili, Kak. Wow, banyak juga ya. Iya, kayak sebanding dengan 30 mg besi yang harus dikonsumsi gitu. Oke, jadi apa aja sih, Kak, tadi sumber zat besi di makanan kita yang buat sehari-hari ini, Kak? Nah, kalau misalkan buat sehari-hari itu kita tuh banyak nemuin sih, Kak, kayak di sumber
sumber daging-dagingan, protein hewani gitu, kayak ayam, daging, terus juga ati ayam, ati daging, terus daging sapi, terus telur. Itu kan termasuk protein hewani ya kan. Nah itu tuh kaya akan zat besi teman-teman. Terus juga nggak hanya dari itu, bisa dari sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, juga bisa ditemuin dari kacang-kacangan juga kan, seperti tahu, tempe. Banyak juga ya. Tapi biasanya yang tinggi zat besi itu memang dari protein hewani. Tapi kalau memang kita tidak memungkinkan untuk mengonsumsi itu, bisa mengonsumsi yang dari sayuran atau kacang-kacangan. Tapi ingat ya kak, kalau misalkan kita mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi itu gak boleh bareng sama inhibitor penyerapan zat besi kak, karena bakalan sia-sia gitu loh. Yang terserap ke tubuh kita tuh nggak ada zat besi yang terserap gitu. Kayak semacam dia penghalangnya gitu ya. Iya, Kak? penghalangnya. Nah, kira-kira tuh apa kak penghalang, makanan penghalang atau ya asupan pangan yang menghalang zat besi ini untuk terserap nih? Kayak sepertinya tuh kayak contohnya tuh kayak teh, terus kopi, kakao. Nah di dalam teh, kopi, kakao ini tuh terdapat zat yang namanya itu tanin kak. Tanin itu zat inhibitor atau zat penghambat penyerapan zat besi. Jadi tuh kayak contohnya tuh misalkan kita beli stik ayam nih, kita masak stik ayam tapi minumnya itu es teh atau kopi kak. Itu tuh kayak sia-sia aja gitu, kita udah beli dengan harga yang mahal, terus juga kita kan konsumsi protein hewani kan biar menambah asupan zat besi gitu, tapi kita malah minumnya es teh atau kopi. Itu tuh kayak sia-sia aja gitu, karena makanan yang mengandung zat besi itu bakalan terhambat kalau misalkan kita minumnya yang mengandung zat tanin itu kak. Jadi kalau misalkan kita mau mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, minumnya itu harus disesuaikan. Lebih baik minum air putih saja kak, lebih sehat, dan zat besi pun di tubuh kita akan terserap dengan baik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, apa sih kak dampak dari terkena anemia ini gitu? Nah, jadi buat dampaknya itu bagi remaja, putri dan putra itu khususnya yang pertama itu dampak jangka pendek kak. Itu tuh bisa menyebabkan penurunan imunitas. Jadi imun tubuhnya itu menurun, jadi gampang sakit. Terus kan terutama orang yang terkena anemia itu kan apa ya, lelah, letih, lemas gitu kak. Terus ditambah penurunan imunitasnya makin menurun, jadi dia gampang terserang penyakit lain gitu, infeksi. Terus yang kedua itu penurunan konsentrasi belajar sama penurunan prestasi. Nah, untuk dampak jangka panjangnya sendiri itu ini tuh lebih terkhusus untuk remaja putri gitu. Karena kan nantinya remaja putri itu bakal jadi ibu gitu. Nah, jadi kalau misalkan tidak ditangani dari remaja dan akan berlangsung sampai dia wanita usia subur, terus juga dewasa, terus jadi ibu yang punya ibu hamil. Nah, terus nanti kalau misalkan ibu hamilnya anemia, pas melahirkan itu bakalan pendarahan hebat kak, karena kekurangan zat besi di tubuhnya. Juga bayinya itu prematur, terus bayinya itu memiliki cadangan zat besi yang lebih rendah dan bisa menyebabkan anemia pada bayi sejak dini gitu kak. Serem banget ya kak, ternyata jika masalah anemia ini tuh berlangsung lama gitu dan tidak segera diatasi nih. Betul. Nah, kalau misalkan ibunya kena anemia, berarti nanti bayinya bakalan kena anemia juga ya kak? Iya kak, betul. Makanya kayak sekarang tuh banyak banget program untuk menurunkan angka anemia gitu. Salah satunya itu kan ada program pembelian tablet tambah darah. Tapi itu tuh berlangsung secara secara bertahap, tapi banyak banget remaja-remaja tuh yang gak patuh kak dalam mengonsumsi tablet tambah darah itu, karena dengan alasan baunya amis lah, terus efek samping yang mual. Nah, terus makanya tuh sekarang tuh UNICEF itu sedang menjalankan program yang namanya itu Gerakan Aksi Bergizi kak. Apa itu kak? Jadi program itu tuh mengusung 3 konsep, kayak ada pemberian tablet tambah darah, terus pendidikan gizi, juga perubahan perilaku. Nah, tujuan dari program ini tuh menurunkan prevalensi anemia pada remaja kak, juga meningkatkan konsumsi tablet tambah darah itu semakin banyak gitu remaja yang mau mengonsumsi tablet tambah darah gitu. Oke, kalau yang aku lihat ya kak, dari yang remaja-remaja omongin nih, mereka tuh jarang banget konsumsi tablet tambah darah nih kak. Kayak itu tuh padahal kan anjuran ya. Itu gimana ya kak cara mengatasi hal tersebut untuk remaja-remaja yang susah mengonsumsi tablet tambah darah?
Mungkin kalau dari aku sendiri itu sebelum ngasih pemberian tablet tambah darah tuh ngasih edukasi kayak pentingnya mengonsumsi TTD itu apa, terus kayak kalau misalkan dampak kita nggak pernah mengonsumsi TTD itu bakal berdampak seperti apa, terus juga kasih tahu nih kalau misalkan anemia itu tuh kayak gimana gitu, terus kalau anemia dibiarin itu dampaknya bakal seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah diberi edukasi si remaja tersebut sedikit banyaknya tuh bakalan apa ya, terbuka gitu pikirannya untuk mau mengonsumsi tablet tambah darah itu Kak gitu, karena dia juga mikirin kesehatan diri dia gitu. Kalau misalkan nggak mau konsumsi TTD takutnya malah makin sakit ya, juga makin parah keadaannya gitu Kak. Wah, berarti cara bagus banget nih dari Kak Ainun ini nih. Nah, semoga teman-teman yang nonton ini tuh podcast ini langsung beli ya tablet tambah darah sekarang juga, apalagi untuk yang lagi menstruasi nih, ini penting banget nih. Nah, lalu solusi lain untuk mengatasi remaja yang tidak mau mengonsumsi TTD itu apa lagi sih Kak? Sebenarnya apa ya, pencegahannya itu selain mengonsumsi TTD itu yang pertama itu bisa meningkatkan asupan zat besi Kak. Kayak tadi kalau emang kita bener-bener nggak bisa gitu ya minum TTD, kita tuh bisa makan makanan yang mengandung protein hewani gitu, kayak ayam, daging, telur, juga sayur-sayurannya juga Kak, seperti brokoli, bayam gitu Kak. Terus juga jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayur, juga aktivitas fisik secara rutin, dan mengonsumsi tablet tambah darah gitu Kak. Nah, semoga remaja-remaja yang di luar sana ini lebih familiar ya terkait dengan anemia dan cara pencegahannya. Nah, Kak Ainun ini punya saran tentang pola hidup gitu nggak sih Kak, untuk remaja putri ini atau remaja-remaja di luar sana? Aku punya nih Kak, jadi kayak ada berapa tips ya, 4 atau 5 tips cara hidup sehat bagi remaja. Sebenarnya itu nggak beda jauh sama pencegahan anemia, tapi tuh ini lebih terkhususkan gitu. Jadi yang pertama itu konsumsi makanan yang beragam akan zat gizi makro dan mikro, kayak makanannya itu tuh mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral gitu Kak. Terus juga yang kedua, makan dengan 3 kali sehari serta 2-3 selingan di antara waktu makan Kak. Jadi nggak cuman kita selesai makan terus ngerjain tugas udah nggak pernah makan lagi, tapi kita makan snack atau selingan gitu, biar perut kita juga nggak kosong, biar gak ada penyakit yang datang ke kita. Terus juga perbanyak konsumsi sayur dan buah, terus batasi makanan cepat saji, junk food dan lain-lain, sama rajin mengonsumsi tablet FE gitu. Oke, wah keren sekali ya narasumber kita hari ini. Semoga apa yang diberikan atau yang dijelaskan sama Kak Ainun ini panjang lebar nih masuk ya ke otak kalian ini atau ke kuping kalian, jadi kalian lebih sadar nih. Nah, baik, terima kasih Kak Ainun untuk datang ke podcast Bincang Sehat hari ini. Nantikan untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Bye.